wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Febrianti dari kelas 5A dengan NIM 1806443 dari program studi PGSD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Purwakarta. Nah, teman-teman, jadi di sini saya akan memberikan tips atau strategi bagaimana cara guru mengelola kelas agar terjadinya pembelajaran yang efektif dan efisien serta kondusif. Sebagai seorang pendidik, pendidik itu mengemban tanggung jawab besar dalam proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Nah, dengan demikian, pendidik harus memiliki keahlian dalam mengelola kelas dan mengkondisikan kelas secara baik. Jika pendidik tidak mampu mengelola kelas maupun mengkoordinasikan kelas secara baik, dipastikan tujuan pembelajaran yang telah direncanakan tidak akan optimal dicapai. Nah, maka dari itu, seorang pendidik harus mampu mengelola kelas secara optimal. Nah, oleh sebab itu, peran pendidik dalam mengelola kelas sangatlah penting, khususnya untuk menciptakan suasana belajar yang menarik. Karena itu, pada prinsipnya, khususnya guru dalam menjalankan profesinya memegang dua masalah pokok, yaitu pengajaran dan pengelolaan. Dalam menjalankan profesinya, guru, seorang pendidik sering mengalami masalah bagaimana mengelola kelas, seperti bagaimana menciptakan kondisi kelas, terus kegiatan pembelajaran sehingga proses pembelajaran bisa berlangsung secara efektif dan efisien, dan harus mampu menciptakan kondisi kelas yang menyenangkan. Pengelola kelas merupakan aspek pendidikan yang sangatlah penting bagi guru. Penting khususnya oleh pendidik dalam rangka menyampaikan informasi pembelajaran kepada peserta didik. Sebab pada hakikatnya penyebab kegagalan-kegagalan yang terjadi pada seorang pendidik dalam melakukan kegiatan pembelajaran di kelas sering dibanding luruskan dengan ketidakmampuan guru dalam mengelola kelas. Nah, buat kita calon pendidik wajib banget untuk tahu strategi guru dalam mengelola kelas. Banyak gejala dan indikator seorang pendidik dalam mengelola kelas yang berdampak khususnya pada peserta didik, seperti hasil belajar peserta didik rendah, tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan, bahkan tidak sesuai standar atau batas ukur yang ditentukan. Karenanya, pengelolaan kelas merupakan kompetensi yang sangat penting dikuasai oleh pendidik dalam rangka proses pembelajaran tentunya. Pengelolaan kelas yang efektif menjadi sebuah persyaratan mutlak untuk terciptanya proses belajar mengajar yang efektif pula. Nah, oleh sebab itu, agar pembelajaran terjadi secara efektif dan efisien, guru pun harus mampu menciptakan ruang kelas atau ruang lingkungan kelas yang memang menyenangkan, membuat siswa nyaman dan kondusif di dalam kelas. Pengelolaan kelas tentunya sangat berbeda dengan pengelolaan pembelajaran, sebab pengelolaan kelas berkaitan dengan upaya-upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses belajar. Nah, jadi pengelolaan kelas ini sangatlah penting gitu kan ya. Jadi guru pun tidak memperhatikan pengelolaan pembelajaran, tetapi guru pun harus mampu memperhatikan pengelolaan kelas yang baik gitu. Nah, sedangkan pada pengelolaan pembelajaran lebih menekankan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi maupun tindak lanjut dalam suatu pembelajaran. Nah, sangat beda jauh ya, karena jika pengelolaan kelas, guru memang lebih fokus untuk menata ruang belajar siswa agar menyenangkan dan nyaman. Nah, mengelola kelas adalah salah satu keterampilan guru untuk menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif dan dapat mengendalikannya apabila terjadi gangguan dalam kegiatan pembelajaran. Dalam rangka kegiatan pembelajaran di kelas, maka beberapa hal harus diperhatikan seorang pendidik dalam mengelola kelas. Nah, tentunya sekarang saya akan memberikan strategi atau tips bagaimana guru dalam mengelola kelas. Yang pertama, strategi guru dalam mengelola kelas yang pertama itu
guru harus menciptakan ruang lingkup kelas dengan kehangatan dan keantusiasan. Nah, hal ini merupakan hal yang harus dilakukan dalam menciptakan iklim belajar yang kondusif dan menyenangkan. Hal ini diberikan seorang pendidik kepada setiap peserta didiknya. Nah, tentunya pendidik harus memberikan kehangatan dan kenyamanan di dalam kelas. Nah, karena siswa akan merasa nyaman dalam belajar jika guru sudah merangkul siswa satu persatu dan menciptakan ruang lingkup atau ruang belajar bagi siswa yang sangat membuat siswa nyaman di dalam kelas. Nah, untuk tips yang kedua, seorang pendidik harus melakukan variasi dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan, seperti selalu bervariasi dalam menggunakan metode, strategi pembelajaran, dan media pembelajaran. Hal ini sangat berguna dalam mengelola kelas, khususnya untuk membangkitkan minat dan motivasi siswa dalam belajar. Nah, karena apa? Karena seorang siswa akan merasakan ketertarikan dalam metode yang guru gunakan gitu. Jika kita menggunakan model dan metode pembelajaran yang berbeda di setiap pembelajaran, siswa akan tertarik akan pembelajaran yang akan dilakukan di dalam kelas. Nah, oleh karena itu, guru harus mengeksplor lebih jauh metode pembelajaran yang lebih efektif dan efisien yang dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam belajar. Nah, tips yang ketiga, penggunaan kata-kata, tindakan, atau bahan yang menantang akan meningkatkan gairah belajar peserta didik di dalam kelas, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya tingkah laku yang menyimpang ketika proses pembelajaran berlangsung. Nah, maka dari itu, seorang guru harus mampu mempergunakan kata-kata atau bahasa yang memang membuat siswa termotivasi untuk belajar di kelas gitu, untuk meningkatkan gairah dia dalam belajar di dalam kelas. Nah, oleh karena itu, seorang guru harus mampu menata bahasa yang mampu dimengerti siswa dan mampu nerap kepada siswa gitu. Jadi, kita pun sebagai seorang pendidik harus menyesuaikan bahasa dan kata-kata yang emang kita harus pergunakan di dalam kelas. Nah, strategi guru dalam mengelola kelas yang keempat, pendidik di awal kegiatan pembelajaran hendaknya menekankan kepada peserta didik hal-hal yang positif dan menghindari terjadinya pemusatan perhatian peserta didik pada hal-hal negatif. Cara guru memelihara suasana positif antara lain dengan memberikan aksentuasi terhadap tingkah laku peserta didik yang positif dan menghindari ocehan atau celaan atau tingkah laku kurang wajar serta memberikan penguatan terhadap tingkah laku peserta didik yang positif. Nah, kita sebagai pendidik harus memberikan contoh yang baik kepada siswanya. Nah, maka dari itu seorang pendidik harus memberikan hal-hal positif kepada peserta didiknya agar peserta didiknya pun mampu mencontohkan hal-hal yang positif yang dilakukan oleh gurunya gitu. Jadi guru ini memang sebagai cerminan siswa gitu. Jika siswanya baik, berarti gurunya mampu memberikan hal positif yang dapat ditransferkan kepada siswa secara langsung gitu. Nah, maka dari itu kita sebagai seorang pendidik harus mampu memberikan hal yang positif. Nah, strategi pengelolaan kelas yang kelima, yang terakhir, menekankan sikap disiplin kepada setiap peserta didik dengan selalu mendorong atau membiasakan setiap peserta didik melaksanakan kedisiplinan. Dengan menanamkan disiplin kepada setiap peserta didik, maka keadaan kelas dapat dikelola dengan baik oleh guru dan proses belajar mengajar bisa berjalan secara optimal. Nah, kita pun harus menanamkan sikap disiplin kepada siswa itu. Jika guru mampu menanamkan sikap disiplin kepada siswa, siswa pun akan mampu belajar dengan nyaman, tentram, kondusif, dan pembelajaran yang berlangsung akan berlangsung secara efektif dan efisien.
Dengan demikian, pengelolaan kelas merupakan salah satu keterampilan penting yang harus dikuasai oleh guru, sekaligus merupakan tugas dan tanggung jawab pendidik. Karena itu, setiap pendidik dituntut mampu mengelola kelas secara profesional sehingga tercipta suasana kelas yang kondusif mulai awal kegiatan pembelajaran hingga akhir pembelajaran. Nah, oleh sebab itu, kita sebagai calon pendidik atau pendidik, kita harus mampu mengelola kelas secara baik, kondusif, efektif, dan efisien. Terima kasih. Sekian dari saya, 5 strategi mengelola kelas agar guru dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Terima kasih.